Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 18 September tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah semakin bersyukur, semakin beriman. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali saya merasa penasaran ya, karena saya sering melihat ada seorang bapak yang sering saya lihat dia menghadiri misa harian di gereja ya. Jadi bapak ini ya saya lihat sepertinya tidak pernah absen mengikuti misa harian setiap pagi. Mungkin ya dalam benak saya ya saya mengira bahwa mungkin bapak ini punya satu intensi khusus tertentu ya, sehingga dia setiap pagi mengikuti misa harian karena menginginkan supaya intensinya itu terkabul ya, makanya dia setiap hari selalu datang mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Maka saya pun bertanya kepada bapak ini, Bapak, saya lihat Bapak ini setiap pagi selalu rajin mengikuti misa harian di gereja. Kalau boleh tahu, apakah Bapak ini punya satu intensi khusus tertentu, ya, sehingga Bapak setiap hari pergi datang mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Dan luar biasa, Bapak ini kemudian berkata kepada saya, Romo Erik, saya sama sekali tidak punya intensi apa-apa setiap kali mengikuti perayaan Ekaristi. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi yang saya inginkan yang belum terwujud dalam hidup ini. Saya hanya merasa bersyukur saja bahwa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Saya hanya mau mensyukuri saja penderitaan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga dosa-dosa saya boleh diampuni oleh Tuhan. Dulu ketika saya belum dibaptis, saya selalu merasa bahwa saya itu selalu punya hutang kepada Tuhan. Ya, karena saya sadar betul dalam kehidupan saya ini sudah banyak sekali melakukan dosa ya. Dari dosa yang kecil sampai dosa yang besar, bahkan dosa yang sangat besar, saya pernah melakukannya. Jadi saya selalu merasa punya hutang kepada Tuhan yang sudah saya kecewakan. Dan saya bersyukur, Romo Erik, ya akhirnya saya diperkenankan untuk dibaptis menjadi anggota Gereja Katolik, ya, menjadi pengikut Kristus, ya, sebagaimana diimani oleh Gereja Katolik. Dengan pembaptisan, maka dosa-dosa saya diampuni, dan saya diangkat menjadi anak Allah, menjadi anak Tuhan. Saya sungguh sangat bersyukur, Romo, atas karunia yang begitu luar biasa ini. Makanya ya sejak saya dibaptis di usia yang tidak muda lagi, ya, di usia 60 tahun saya baru dibaptis, saya punya niat setiap pagi saya akan mengikuti misa harian, ya, selalu saya akan hadir. Ya, hanya inilah yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur saya. Tuhan Yesus sudah begitu banyak menderita selama hidupnya, dan bahkan sampai mati dibunuh di kayu salib, dan semuanya itu untuk mengampuni dosa-dosa saya. Saya sungguh dipermuliakan oleh Tuhan karena penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Maka ya tujuan saya mengikuti misa harian setiap pagi, Romo, tidak lain ya cuma saya hanya mau bersyukur saja, mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup saya, mensyukuri penderitaan dan kematian, juga cinta kasih Tuhan Yesus yang begitu besar dalam hidup saya. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini,
dikisahkan tentang seorang perempuan pendosa yang kalau menurut para ahli kitab suci, dia tidak lain adalah Santa Maria Magdalena, ya. Biasanya disimpulkan seperti itu, ya. Perempuan berdosa ini tidak lain adalah Santa Maria Magdalena yang dulu pernah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ya. Seandainya Tuhan Yesus tidak menyelamatkan Maria Magdalena ini dengan membelanya di hadapan orang-orang Farisi, mungkin Santa Maria Magdalena ini sudah tewas, ya, sudah mati, dirajam, dilempari batu sampai mati oleh orang-orang Farisi. Tetapi dengan penuh belas kasih, ya, dengan belas kasihnya yang luar biasa, Tuhan membela, ya, Tuhan menyelamatkan Santa Maria Magdalena ini. Dan bukan hanya diselamatkan dari hukum rajam, tetapi Tuhan Yesus juga mengaruniakan pengampunan dosa kepada perempuan pendosa ini. Maka ya dalam Injil dikisahkan, ya, perempuan pendosa ini dia datang ketika Tuhan Yesus berada di suatu rumah, ya, untuk makan bersama dengan kenalan-kenalannya. Perempuan pendosa ini datang dan menyungkurkan dirinya di kaki Tuhan Yesus, menciumi kaki Tuhan Yesus, dan yang luar biasa, dia juga meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal, ya. Dia sengaja membeli minyak narwastu yang sangat mahal harganya untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah tanda syukur yang luar biasa atas cinta kasih Tuhan yang telah membebaskannya dari hukuman dosa. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil yang sama yang kita baca, yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, juga kita bisa mendengar pengajaran Tuhan Yesus bahwa sebenarnya, ya, seperti yang dipikirkan oleh bapak yang rajin mengikuti misa harian tadi, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sebenarnya kita semua ini punya hutang, ya, punya hutang yang besar kepada Tuhan, ya. Siapa yang nggak punya hutang, ya? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, ya? Mulai dosa yang sangat kecil, ya, mulai dosa yang kecil sampai dosa yang sangat besar, ya, bahkan mungkin dosa yang sangat mengerikan, ya. Mana ada, ya, di antara kita yang tidak berbuat dosa? Mana ada di antara kita yang tidak punya hutang kepada Tuhan, ya. Dan oleh karenanya Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur, karena hutang kita dengan sakramen baptis sudah dihapuskan. Ya, sungguh luar biasa, ya, Bapak Ibu saudara-saudari, dengan menerima sakramen baptis, maka hutang kita, hutang dosa yang telah kita lakukan itu dihapuskan oleh Tuhan, ya. Maka Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bersyukur, ya. Kita harus sungguh-sungguh bersyukur atas pengampunan dosa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya. Sebagaimana perempuan yang dikisahkan dalam Injil, ya. Dia datang jatuh tersungkur di kaki Yesus, menciumi kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak yang sangat mahal, ya. Nah, tentu saya kira kalau hari ini Tuhan Yesus tidak akan mengharapkan, ya, kita datang tersungkur di kakinya lalu meminyaki kaki Yesus, ya, menciumi kaki Yesus lalu meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, tidak perlu, ya. Hanya yang diminta oleh Tuhan Yesus adalah bahwa kita harus selalu bersyukur, mensyukuri kasih Allah yang begitu besar di dalam hidup ini. Kasih pengampunan yang sungguh telah dicurahkan oleh Tuhan Yesus dengan penuh belas kasihan, ya. Seorang Kudus Karmel, Santa Teresa Lisieux, pernah berkata, hanya orang yang mampu bersyukur, yang mampu merasakan kebahagiaan di dalam hidup ini, ya. Maka kalau kita ingin bahagia, merasa bahagia di dalam hidup ini,
maka kita harus memulainya dari rasa syukur. Ya. Siapa yang bisa bersyukur, dia bisa merasakan indahnya, bahagianya dunia ini. Maka marilah ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua dulu punya hutang, hutang itu sudah dihapuskan oleh Tuhan dengan sakramen baptis, dan kita menjadi anak-anak Allah yang sungguh mulia. Maka mari kita syukuri kasih karunia Tuhan itu dengan hati yang penuh gembira, hati yang penuh sukacita, dan mari kita memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada Tuhan melalui kasih kepada sesama. Tuhan memberkati.